Ya, halo teman-teman semua. Jadi video kali ini kita akan membahas tentang kelas aset ya. Sebenarnya ini ujung-ujungnya duit sih teman-teman. Tapi kami bentuknya aja yang berbeda. Karena kalau duit kan ini pasti ini ya bentuknya berupa kertas gitu. Tapi kalau kalian pindah ke kelas aset yang lain, ini bisa bentuknya berupa bunga, fix bunga ya, fix aset, interest ya. Ataukah bentuknya shares, saham gitu, kepemilikan atau real estate ya, rumah atau komoditis, misalnya kalian beli minyak gitu atau apapun. Nah itu kelasnya itu beda-beda gitu. Menurut gue kenapa ini bisa dibedain karena pasti kan nanti setiap orang tuh punya resiko ya masing-masing ya. Ada yang emang orangnya tuh resikonya tinggi banget, dia langsung all in gitu, atau ada yang benar-benar orangnya sangat defensif atau menengah gitu. Nah nanti kelas-kelas ini akan menyesuaikan sama profil kalian gitu. Kalian mau beli aset apa seperti itu. Nah di sini ada beberapa kelas aset ya. Contohnya itu ada ini cash, bonds, stocks, komoditas, dan jenis aset yang lain. Nah, sebelum kita panjang kali lebar, gue akan kasih tahu kenapa ini begitu penting dengan analogi permainan bola, gitu. Nah, di sini permainan bola ini sama kayak kalian lagi di dunia finance ya, dan yang kalian lakukan adalah sebagai pelatih. Ini adalah kalian yang mana kalian harus membuat sebuah strategi. Kalian tuh mau memainkan permainan yang agresif menyerang atau sangat defensif atau moderate aja di tengah-tengah gitu. Nah kalau contohnya di sini, setahu gue sendiri ya, yang namanya penyerang ini tuh pasti sedikit teman-teman. Nggak mungkin kalian nyerang pakai 5 orang tuh, nggak mungkin. Tapi kalau bertahan tuh sangat mungkin tuh. Bertahan pakai 5 orang gini, ini tuh sangat memungkinkan gitu. Ini juga sebenarnya bisa berlaku juga di dunia finance. Kalau kalian penyerangnya terlalu banyak, terus minus, itu lumayan tuh. Penurunannya tuh lumayan. Karena kalian, duit kalian ada yang di merah semua gitu, ada di merah semua. Tapi kalau duit kalian tuh ada yang di sebagai defensif nih, ada yang sebagai keeper, ada yang sebagai ya center back, wing back gitu, sebagai defensif lah. Ketika ada penurunan, itu penurunannya nggak terlalu signifikan gitu. Makanya yang kalian mau mainin ini apa nih? Apa kalian mau defensif seperti ini? Apakah kalian mau kayak moderate gini aja nih, tengah aja nih, ininya 3 terus ininya jadi 4 gini? Ini gua kembaliin lagi ke kebijakan kalian ya. Apakah kalian memang orangnya itu seperti apa gitu? Kalau misalnya punya tanggungan dan mau agak defensif gitu ya, ya itu nggak apa-apa gitu, seperti ini. Nah gini, ini kan defensifnya 4 nih, terus ada 1 kiper, ada 4 yang di tengah nih moderate, sama 2 yang agresif. Sama kayak gini, sama kayak yang di dunia finance ya. Kalau mau kalian seperti ini, berarti ini misalnya kalian siapin RDPU gitu, atau kalian siapin obligasi. Terus yang di tengah ini yang lebih menengah, misalnya saham atau yang lain gitu. Sahamnya pun juga beda-beda ya, ada saham blue chip, saham yang lain gitu. Terus yang ini misalnya kalian mau main kripto, nah ini kalian bisa dikit aja gitu, berapa persen dari semua total portofolio aset kalian gitu. Nah ini kalian sebagai pelatih, kalian harus terus nih, ini harus diperbarui terus gitu. Misalnya kalian emang lagi duitnya masih banyak yang bisa di buat nyerang gitu, ya udah ini tambah lagi 1 gitu. Nyerang kan paling banyak, paling 3 ya. Lu nyerang buat 4 orang tuh gimana, nggak paham gua. Nah gini misalnya, ya udah berarti yang belakang ini, yang menengah ini kita kurangin, kita masukin belakang. Jadi menengah ini kita kasih 3 aja, terus sisanya kripto, dan yang belakang ini tuh buat defense kalian, misalnya cash atau DPU atau reksadana yang lain gitu. Terus yang ini tuh saham blue chip Indonesia atau yang di luar negeri, misalnya kayak BPCA, terus Apple, MSFT, Microsoft gitu. Itu kan yang blue chip semua dan besar-besar ya. Jadi kalau ada penurunan tuh bukan yang penurunan signifikan gitu. Seperti itu teman-teman. Makanya ini kalian harus penting, karena biar kalian, duit kalian nggak hilang sia-sia gitu. Nah terus setelah itu kita akan langsung masuk ya ke beberapa jenis cash. Ini kan kita membahasnya cash dulu ya. Cash dan yang sesuatu yang equal sama cash. Yang pertama itu tabungan ya. Ini seperti yang dianjurkan di tengah ternak uang ya. Kalian harus punya cash dulu nih, cash 10 juta. Kalau menurut gue sendiri cash 10 juta ini sama kayak ini teman-teman, sama kayak kiper, dia nggak naik nggak turun. Kalau dapat bunga pun di bank itu nggak terlalu besar gitu, tapi dia sangat defensif. Jadi kalau ada apa-apa tuh udah siap gitu. Terus juga ada simpan 3-6 bulan dana darurat. Ini juga menurut gue defensif. Jadi di sini ya, jadi kalian bisa masukin di sini, entah itu bisa dimasukin obligasi, reksadana dan lain-lain tuh bisa gitu. Nah ini cash ini penting, karena kalau misalnya kalian butuh sesuatu, itu bisa langsung diambil, bisa langsung dipakai, dan ini juga dijamin sama LPS gitu. Karena kalau misalnya ada apa-apa ya bisa di bail out gitu.
DBL itu istilahnya apa ya, kayak ditalangin gitu sebenarnya, tapi nanti kita bahas lagi lebih lanjut. Terus dia juga sangat liquid ya meskipun bunganya rendah. Nah ini kenapa gue bisa bilang dia sebagai defensif, karena bunganya itu cukup rendah, jadi nggak cukup untuk menyerang gitu. Apakah ini bisa menyerang? Bisa, tapi ya kan nggak efektif ya, dan biasanya di menit-menit terakhir. Terus kita juga ada depositonya biasanya ngeluarin tuh bank, mau tuh bank konvensional atau bank digital, semuanya bisa gitu. Dan ini ada yang namanya jatuh tempo. Jadi kalau dibilang liquid, nggak liquid banget sih deposito itu, karena tenornya ya atau jangka waktunya itu kadang ada yang 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Ini beberapa contoh. Ini nggak ada yang disponsor sama sekali, jadi terserah kalian mau pakai yang mana. Kalau gue udah pakai beberapa ya, kayak Bank, Jago, Alobank, Chrome ini pakai. Bank digital, Bank Saku ini juga pakai. Jadi semua sih ya, kalau kalian, jadi gini, kalau kalian mau memilih sebuah platform tuh jangan kayak memilih agama. Kalian harus agnostik gitu, nggak mau kayak gue maunya ini, pokoknya maunya ini gitu, gue pengennya cuma ini doang. Nah itu menurut gue terlalu fanatik ya, nggak bagus sih, karena kadang ada offer di tempat lain tuh yang menarik gitu. Nah itu boleh dicoba seperti itu. Ini bank digital jadi lebih sangat mudah ya. Kalau misalnya kalian naruh berapa juta itu udah bisa, biasanya ada yang harian tuh juga ada ngeluarin return harian tuh gitu. Ini last liquid. Jadi kalau misalnya gue sih, kalau deposito paling ini yang simpan 12 bulan aja ya. Kalau misalnya 3-6 bulan tuh bisa dimasukin kayak DPO, karena dia lebih, menurut gua lebih liquid daripada deposito, tapi nggak seliquid tabungan gitu. Nah reksadana itu apa bang? Sebenarnya reksadana itu adalah orang manajemen investasi yang ngebeliin instrumen keuangan pakai duit kita. Jadi kita naruh duit gitu. Ini lebih cocok buat dana darurat. Jadi gampangnya itu kita naruh duit, ini kita ya, ini kita naruh duit ke manajer investasi, naruh duit gini, ini duit kita, misalnya kalian tabung gitu ya. Nah nanti di sini dia akan beliin banyak banget yang namanya instrumen keuangan gitu, sangat banyak. Instrumen keuangan tuh apa aja? Banyak, mau deposito, mau obligasi dan segala macam. Itu banyak banget. Kita akan coba langsung testing aja ya, cara memahaminya itu seperti apa. Nah di sini gue pakai referensi Bibit ya. Ini kalian buka aja nanti seperti ini. Nah ini kalian buka Bibit ID reksadana. Nah di sini kita akan bahas spesifik di pasar uang dulu gitu. Kita sorting. Nah ini semuanya pasar uang. Kalian bisa buka satu-satu, tapi gue akan coba bukain yang ini aja. Ini gak ada yang disponsor. Kalau mau pakai juga silakan. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Nah di sini kalian bisa fokus lihat ke ini teman-teman, ke alokasi aset. Jadi misalnya nih gua nabung 1 juta tiap bulan, terus ada 1.000 orang yang melakukan itu, berarti setiap bulan si manajer investasi ini menerima duit 1 miliar tiap bulan. Nah dia itu, ini permisalan ya, dia akan taruh di sini teman-teman, di suku pemerintah itu 12% nih. Inilah jumlah portofolio dia ya. Kalau misalnya dia dapat 1 miliar per bulan, berarti ya 1 miliar itu dia alokasikan di sini. Kalau total 1 tahun berarti ya 12 miliar ya. Itu 12% dia taruh di suku pemerintah. Kas dan deposito syariah itu 24%. Terus suku corp ini 64%, ini beratnya dia di suku corp nih. Gitu. Nah, di sini kalau mau lebih detail apa aja sih, ini kan kayak summarize ya. Yang mau lebih detail tuh kalian bisa cek di sini. Nah, kalian bisa cek satu-satu nih. Oh, ini dari dia beli deposito BPD gitu. Nah, kalian bisa beli sendiri juga gitu. Tapi kan kalau beli satu-satu gini kan ya kan pasti butuh takes time juga ya, butuh waktu, butuh riset juga yang dalam. Makanya si orang-orang tuh lebih udahlah pakai reksadana aja, gua nggak mau repot gitu. Tapi kalau misalnya kalau mau riset misalnya yang ini gitu ya, kalian searching aja di sini. Oh, ini ternyata si Oki Pulp ini dia ngeluarin sukuk juga. Nah, kalian cek di sini nih. Seperti ini. Sama ini juga nih lah. Ini ada seri-serinya nih. Seri A 3 tahun ini 9 sampai 10% gitu. Ini seri B 10 sampai 10,5% gitu. Terus kalian kalau misalnya bingung, aduh bang, gue bingung banget ini gimana ya. Nah, kalian buka aja Gemini. Kalian masukin ini, tadi gue udah buka sih sebenarnya. Jadi kalian coba kamu baca ini ya, promnya kayak gini nih, gue kasih linknya, terus jelaskan aku secara mudah dipahami. Ya udah gue lihat, oh kalau misalnya gue naruh di sini seri A ya, dalam jangka waktu 3 tahun gue dapat kuponnya itu 9,5%, dan dia akan ngasih per 3 bulan. Oke, gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi ini kalau kalian mau membaca reksadana tuh caranya seperti itu, biar nggak bingung.
Nah, jangan lupa juga ya ketika kalian udah dapat return tuh jangan lupa dikurangin sama inflasi, karena tiap tahun kan pasti ada inflasi ya. Kalau return kalian 4%, inflasinya 4%, ya berarti 0% ya. Kalian dapatnya 0, duit kalian tetap setidak-tidaknya kan duit kalian, tapi tetap ya kalau misalnya kalian nggak diapa-apain sejuta gini, kena inflasi 4%, ya berarti kan berkurang gitu, tahun depan udah berkurang. Jadi kalau kalian dapat return tuh ditulis lagi, misalnya return kalian bisa dapat 7%, berarti kalian dapat total hasil returnnya itu sekitar 3%-an, kan lumayan tuh gitu, daripada berkurang duitnya. Oke, thank you and see you next video, bye bye.